Para tersangka yang ikut terjerat dalam kasus yang menimpa Irjen Teddy Minahasa mengajukan diri sebagai justice kolaborator dan meminta perlindungan LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Siap, dan sudah saya tanya juga, sudah saya konfirmasi ketiganya siap untuk menjadi JC, untuk membongkar semua keterlibatan TM dalam semua rentetan peristiwa ini. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang saat ini tengah menjalani persidangan atas kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. AKBP Dodi Prawiranegara dan Richard Eliezer sama-sama mengaku terpaksa melakukan tindakan melawan hukum karena perintah atasan mereka, yakni Jenderal Berbintang 2. Perintah atasan yang tak mungkin ditolak menjadi persoalan ketika perintah tersebut ternyata berlawanan dengan hukum. Integritas menjadi kata kuncinya. Ya, kalau kultur yang baik kan memang normatif ya. Tapi kemudian terbentuk subkultur yang buruk yang sebetulnya bertentangan dengan tidak sejalan dengan kode etik, yaitu siap walaupun siap ya. Kan biasa nih, siap salah. Tapi kan biasa juga ketika itu keliru, itu kemudian mereka jadi permisif untuk menerima itu sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Makanya satu gerbong masuk jurang sama-sama itu. Pengajuan sebagai justice kolaborator bagi tersangka kriminal dapat saja diterima oleh LPSK. Untuk mendapatkan perlindungan sebagai justice kolaborator, seorang tersangka harus memenuhi beberapa persyaratan. Ya silakan saja, semua pihak dalam perkara pidana, saksi, korban, pelapor, ahli, termasuk saksi pelaku yang bekerjasama atau justice kolaborator bisa mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Asal memenuhi persyaratannya, tentu akan kami pertimbangkan. Undang-undang sudah mengatur syaratnya. Pertama, tentang sifat penting keterangan. Artinya dia harus punya keterangan penting untuk mengungkap suatu perkara. Ya. Dia bukan pelaku utama. Ya. Kemudian kalau ada uang atau harta, aset yang berasal dari kejahatan, dia harus menyatakan kesediaan untuk mengembalikan. Nah, hal itu yang akan kami periksa untuk mendalami apakah si pemohon ini memenuhi syarat atau tidak sebagai justice kolaborator. Relasi kuasa dalam hierarki Polri menjadi persoalan untuk menolak perintah seorang atasan. Apalagi kuasa tersebut hadir dari seseorang yang menyandang 2 bintang di pundaknya. Kepatuhan pada dasarnya tidak jadi persoalan. Sama halnya apakah jiwa korsa itu pidana? Sama sekali tidak. Jiwa korsa justru merupakan sumber energi bagi personil polisi untuk memiliki identitas yang sama, untuk membangun soliditas, untuk membangun kekompakan. Tapi kalau kemudian jiwa korsa sudah menyimpang, artinya terjadilah penyimpangan secara berkelompok, muncullah kejahatan dilakukan secara bersama-sama oleh ironisnya sesama personil polisi, ini yang baru merisaukan. Demikian pula dengan kepatuhan. Kepatuhan juga merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk organisasi semacam Polri, tapi kalau kepatuhan menyimpang, baru di sini letak permasalahannya. Kemungkinan untuk menolak perintah atasan di atas kertas sebenarnya sangat memungkinkan. Perintah sangat mungkin ditolak dalam kondisi tertentu, bahkan dalam hierarki Polri. Selalu saya katakan bahwa anggota Polri itu bertanggung jawab pada undang-undang atau hukum. Ya. Jadi beda dengan perang ya. Perang itu kan ada perintah komando, perintah atasan itu diikuti. Tapi kalau kepolisian itu atau anggota Polri itu bisa menyatakan bahwa kami keberatan melaksanakan perintah itu. Perintah itu bertentangan dengan undang-undang atau hukum itu aja. Budaya beda pendapat itu harusnya tetap diciptakan di Polri supaya pertanggungjawaban polisi itu memang cukup berat. Ya kan, bertanggung jawab sebagai seorang anggota Polri itu di depan hukum dan undang-undang. Kalau kita berbeda pendapat dengan pimpinan, itu risiko paling berat itu adalah mungkin mutasi dan sebagainya. Itu nggak ada masalah. Perkara menolak perintah atasan pada pelaksanaannya tak semudah aturan yang tertulis. Adriel Fiari Purba mengungkap pernyataan kliennya, AKBP Dodi Prawiranegara yang telah mencoba menolak berkali-kali perintah Irjen Teddy Minahasa atasannya. Bilang begini, gue ini Kapolres Bukit Tinggi, dia Kapolda Sumatera Barat, ya, yang jelas-jelas dia pimpinan tertinggi gue. Nah,
Saya sudah coba menolak dengan saya tidak berani, Jenderal. Buat apa, Jenderal? Saya tidak berani. Demikian pula yang terjadi dengan Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Posisinya sebagai ajudan Verdi Sambo ketika menjabat Kadif Propam Polri, menurut pengakuannya tak mampu menolak perintah sang jenderal. Terima kasih buat LPSK juga karena keamanan dari klien saya sangat baik. Karena kita menjaga stabilitas agar klien saya ini siap menghadapi persidangan supaya semakin percaya diri menyampaikan yang sebenarnya dan konsisten. Kita perlu sampaikan bahwa relasi kuasa itu kuat. Klien saya itu ada tingkatan paling bawah, tidak mungkin membantah, tidak mungkin menolak ya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas perintah atasan karena jabatannya dapat digunakan untuk meringankan hukuman seorang terdakwa. Tidak dapat diminta pertanggungjawaban orang yang melakukan perbuatan karena perintah. Sekali lagi ya, karena dia patuh melaksanakan. Jadi apa? Si Eliezer ini dia melakukan perbuatan pidana dan itu dilarang oleh KUHP. Tapi orang-orang tidak pernah paham di bab 1 itu ada alasan peringan, alasan pemberat, dan alasan penghapus. Nah perbuatan itulah dia menghapuskan pidana. Dia mengakui itu perbuatan ada, cuma bisa dihapuskan. Ya kalau hakim di Albertina saya yang akan dibebaskan. Itu tidak sebesar karena jelas kalimatnya pasal 51 itu tidak dapat dipidana seorang yang melaksanakan perintah jabatan. Dalam hierarki Polri, relasi kuasa menjadi bagian pelaksanaan tugas. Relasi kuasa dalam pemahaman normatif tentu tak mendatangkan persoalan. Selama integritas menjadi pegangan para petinggi, relasi kuasa tak akan pernah menjadi tekanan bagi setiap bawahan. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih.